pada hari ini. Agar yang sebelum-sebelumnya sudah berlaku itu sekarang ini sudah diubah loh di Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan turunannya. Dan juga di sini harapan dari kami tentunya dari PT Multi Bumn tadi juga agak ini berguna buat semua mulai dari karyawan, tenaga kerja, karena sekali lagi dasarnya kita adalah karyawan ya, tenaga kerja. Jadi walaupun kita bukan pemegang kepentingan bisnis ataupun perekrutan atau misalkan human resource, ini juga penting ya diketahui untuk tenaga kerja yang biasanya. Jadi mungkin boleh belum. Mungkin boleh di-share ini. Sudah bisa di-share screen untuk PowerPoint ini? Oh, belum ya? Saya mau share screen. Oh ya, silakan. Irfan aja. Ya, oke. Sudah saya kasih intinya. Baik. Jadi co-host. Izin. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, ya. Assalamualaikum semua. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya. Hari ini kita mau adakan sesi training atau sharing session ya mengenai Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan. Baik, kita mulai saja ya. Dan ini harus saya beritahu dulu bahwa presentasi yang saya sampaikan pada siang ini itu sangat ya normatif ya. Jadi bersumbernya benar-benar dari undang-undang dan tidak ada penafsiran atau misalkan opini. Jadi ini merupakan fakta yang ada dan ya seperti inilah adanya. Jadi nanti bisa benar gitu menyampaikannya, bisa ada legitimasi dalam menyampaikan bahan pada siang hari ini. Ya. Ini dasar hukumnya dulu saya sampaikan. Untuk dasar hukumnya itu di pasal 81 Omnibus Undang-Undang tahun 11 tahun 2020 dan juga untuk peraturan turunannya ada di PP 35 dan PP 36 tahun 2021. Jadi di sini kita mulai dulu ya dari perjanjian kerja ya. Oh ya, sebelumnya ini dari presentasi sebelumnya yang satu ini menyatakan ya bahwa memang di pasal 81 ini tuh mengubah beberapa ketentuan di Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang Tenaga Kerja kita yang lama itu pokoknya sudah diubah ya. Jadi jika memang diubah di dalam presentasi ini yang diambil dari undang-undang yang saya sebutkan di PPT ini, memang itu sudah diubah. Jadi nanti jangan ada salah kaprah, dulu begini, dulu begitu, ya sekarang sudah berubah gitu ya. Jangan salah lagi setelah memperhatikan presentasi saya pada hari ini. Oke, untuk pertama perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu ada waktu tertentu, PKWT, ada PKWTT atau tidak tertentu. Dulu itu ya didasari jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dan sekarang itu ada ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Dan ketentuan lebih lanjutnya bisa diatur dalam peraturan pemerintah untuk perjanjian kerja ini. Kontrak ya. PKWT. Nah ini PKWT itu yang dulu itu ada ya. Perjanjian kerja itu untuk waktu tertentu dibuat tidak tertulis. Untuk Omnibus Law yang sekarang itu sudah tidak ada lagi ya, sudah dihapus ya. Loh, berarti sekarang bisa tidak tertulis? Ya nanti boleh dilihat di slide saya selanjutnya ya. Ini dari ini peraturan turunannya. Jadi PKWT dulu itu 3 tahun, ada 2 tahun. Sekarang itu di pasal 5-nya paling lama itu 5 tahun ya. Jadi PKWT itu jangka waktunya sudah diperpanjang di Omnibus Law yang baru. Jadi 5 tahun. Dan ada penambahan. Jika nih pekerjaan itu belum selesai, nah itu bisa diperpanjang lagi 5 tahun ya. Bisa diperpanjang maksimal 5 tahun. Dan itu seterusnya. Jadi contoh nih project tol, bikin kereta api Jakarta-Bandung. Ya 5 tahun belum selesai, ya udah tambahin lagi 5 tahun. Tambah 5 tahun sampai selesai. Itu bisa ya diatur dalam undang-undang ini. Nah, dulu
PKWT ya. Nah, ini ya yang menarik. PKWT itu tidak boleh ya, ada yang namanya probation atau percobaan kerja itu tidak boleh. Karena kalau misalkan ada percobaan kerja, misalkan dia ada PKWT itu dianggap sebagai PKWTT ya. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi pegawai tetap, misalkan yang ada probation. Probation itu cuman dapat diberikan kepada PKWTT atau pegawai tetap. Tapi ya biasanya kalau perusahaan mau ngakalin gimana sih? Itu biasanya ada namanya manajemen trainee atau MT. Nah, itu kan bukan probation ya. Jadi kayak ya manajemen trainee lah sambil di training. Padahal masa-masa aja sebenarnya ya. Cuman di kenyataannya di lapangan gitu ya, mereka pakai MT itu loh untuk mengakali ini. Jadi nanti setelah lulus MT ya tetap kontrak gitu. Nah, untuk itu. Dulu itu jadi sekarang misalkan masa percobaan kerja itu dilakukan kepada kontrak nih. Yang sekarang itu masa kerjanya tetap dihitung. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jadi misalkan percobaan kerjanya itu 2 bulan, lalu misalkan ketahuan nih nggak boleh percobaan kerja dilakukan kepada PKWT, ya udah berarti batal, tapi dia dihitung udah kerja gitu. Jadi digaji, harus digaji gitu kalau di undang-undang yang baru. Jadi ya jangan ya, untuk PKWT nggak ada namanya probation atau percobaan kerja. Ini itu mengenai PKWT ya. PKWT ini ada syarat-syaratnya, yaitu ya pekerjaan yang sekali selesai atau sementara. Masa waktunya itu paling lama itu 3 tahun. Lah, itu pun itu 5 tahun. Itu gimana? Ya itulah yang namanya kontradiktif dari undang-undang ini tuh yang bermasalah seperti itu. Bahwa di sini dituliskan 3 tahun, tapi masa berlakunya 5 tahun. Lalu ada musiman. Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru. Oh, itu kayak IT biasanya. Lalu dapat diperpanjang perbarui, oke. Paling lama 2 tahun, hanya boleh diperpanjang 1 tahun. Oh, 1 tahun. Nah, ini dihapus ya. Nah, ini. Jadi dulu 2 tahun nih. Dulu di 2 tahun boleh diperpanjang 1 tahun. Nah, ini dihapus. Kan tadi diganti ya jadi 5 tahun. Boleh diperpanjang 5 tahun. Dulu, kalau dulu, ini kan sudah dihapus ya. Dulu itu paling lama itu 7 hari sebelum PKWT itu berakhir itu harus diberitahukan. Nah, sekarang tidak perlu lagi. Karena sudah dihapus ya pasalnya. Kalau sudah dihapus itu tandanya apa? Ya sudah tidak ada ya, sudah tidak diatur gitu. Baruan PKWT itu masa tenggalnya ada 30 hari. 30 hari ini juga sudah dihapus ya. Nah, ini tadi sifat-sifatnya ya. Yang syarat-syarat ya kalau mau PKWT itu bagaimana sih? Nah, itu ditambahin nih. Jadi pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Ini itu mengapa ya? Jadi kayak misalkan kok ada perusahaan yang bisa kontrak karyawan nih. Tapi kan itu kayak dia orang finance lah, dia orang engineer, kok bisa dikontrak? Ya ini, kerjaannya itu sifat kegiatannya bersifat tidak tetap. Maksudnya jadinya per project. Misalkan ada project ya, project LRT misalkan. Ya udah, itu engineer-nya kan engineer atau misalkan orang keuangan atau apa, ya udah dikontrak per project itu gitu. Atau enggak misalkan outsourcing, perusahaan outsourcing dengan klien ya. Itu kan ada based on kontrak ya, ada kontrak, ada jangka waktunya. Nah, itu jadinya sifatnya memang tidak tetap. Kalau misalkan kontrak outsourcing itu kan ada jangka waktu berdasarkan PKS atau perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Oke. Untuk tertentu tidak memenuhi pada satu. Nah, jika PKWT ini tidak memenuhi ini nih, yang A sampai E, yang pasal 59 bahkan bahwa itu akan menjadi PKWTT atau pegawai tetap. Jadi kalau misalkan lihat nih, perhatikan baik-baik untuk yang pasal A sampai E ini, itu misalkan kita merasa ini nggak sesuai nih, ya udah itu bisa diajukan ke Disnaker PHI ya, bahwa ini harusnya saya jadi pegawai tetap seperti itu. Selanjutnya bakal diatur di peraturan pemerintah. Perjanjian kerja berakhir apabila meninggal, kontraknya habis, ada putusan pengadilan, atau keadaan tertentu, misalkan yang diatur dalam perjanjian kerja atau PKWT-nya atau PKWTT, peraturan perusahaan ya seperti melanggar lah. Misalkan Anda melakukan pelanggaran ya itu bisa selesai kelar. Lalu
perjanjian kerja itu nggak berakhir ya. Misalkan pengusaha atau yang punya perusahaan nih meninggal gitu ya, meninggal itu nggak berakhir perjanjian kerjanya. Pengalihan perusahaan, hak, misalkan perusahaan dialihkan nih jadi nama perusahaan lain lah ke perusahaan lain, merger atau lainnya. Nah itu tidak mengurangi hak pekerja buruh ya. Jadi jangan sampai ini merger, Anda nggak dibayar haknya, ya itu tidak bisa. Pengusaha perusahaan meninggal dunia, ahli waris. Nah ini nanti dilanjutkan oleh ahli waris nih, hak pekerja buruhnya nih. Misalkan si yang punya perusahaan ini meninggal gitu. Kalau misalkan buruh meninggal gimana? Ahli warisnya tetap dapat hak. Nanti itu diatur ada di undang-undangnya hak keberapa untuk ahli waris ya, misalkan karyawannya meninggal gitu. Dan ini untuk omnibus itu ditambah, ada selesainya suatu pekerjaan tertentu. Tuh ya, PKWT tadi ya. Ini kompensasi. Kompensasi PKWT. Nah, ini dia nih. Ini salah satu yang paling baru ya. Di undang-undang sebelumnya memang tidak ada ini kompensasi PKWT. Jadi dulu kalau PKWT selesai kontrak ya udah selesai. Tapi sekarang itu ya kasih duit lah. Kasih fulus buat makan lah, lumayan lah. Dalam hal perjanjian waktu tertentu berakhir ya. Kalau misalkan perjanjian waktu tertentu misalkan 2 bulan lah berakhir ya, itu dikasih uang kompen ya. Itu tergantung dari masa kerjanya ya. Nah, ini besarannya. Uang kompensasi berapa sih? Nah, ini. Besaran uang kompensasi itu adalah misalkan secara kerja nih 12 bulan secara terus-menerus. Itu bayarnya 1 bulan upah. Misalkan ya kerja 1 tahun, gaji per bulan 5 juta, ya udah kontrak berakhir Anda dapat 5 juta gitu. Untuk misalkan bulanan nih itu adalah masa kerja kali 1 bulan upah per 12. Nah, misalkan masa kerjanya ya 2 bulan lah. 2 bulan dikali mohon maaf 5 juta 2 bulan dikali 5 juta per 12 itu misalkan perhitungan untuk yang gajinya bulanan, kontraknya jangka waktunya cuma bulanan seperti itu. Ya, ini sama ya yang bawah juga. Ini adalah cara untuk menghitung kompensasi PKWT. Jadi mungkin sini saya dikasih kompensasi PKWT-nya, ya udah bisa dihitung sendiri dari rumus yang sudah ada di pasal ini gitu. Nah, ini contoh perhitungan ini. Misalnya Bang Asep nih, tidak diperpanjang kontraknya setelah bekerja selama 6 bulan nih. Jadi kan 6 dikali 5 juta per 12. Nah, dia dapat berapa nih kerja 6 bulan? Dapatnya 2,5 juta. Gitu. Ya. Nah, ini adalah di pasal 17-nya. Ini mohon diperhatikan baik-baik ya. Ini untuk semua tenaga kerja ya. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja. Oke ya. Dalam hal salah satu pihak. Salah satu pihak ini maksudnya siapa pihaknya? Perusahaan sama tenaga kerja dong. Yang ditetapkan dalam PKWT. Pengusaha wajib memberikan uang kompen. Jadi ini maksudnya gimana nih? Misalkan Anda resign, kan Anda mengakhiri hubungan kerja. Nah, Anda itu diberikan kompensasi. Jadi bukan cuma misalkan Anda di PHK atau kontrak kerjanya berakhir. Khusus untuk PKWT itu juga kalau Anda resign, Anda bisa dapat kompensasi sesuai dengan masa kerja Anda ya. Misalkan ya Anda 2 bulan kerja, resign gitu kan. Ya udah, minta kompensasi 2 bulan itu gitu. Karena kan kalau di pegawai tetap juga ada dia, kalau resign Anda ada dapat hak juga gitu. Nanti bisa di Boleh nanya Om, Mas Irfan? Boleh. Tadi kan salah satu pihak tuh. Ya. Kalau sebagai perusahaan outsourcing kan itu justru jadi pihak kedua bagi yang pemberi kerja, yaitu klien ya kan istilahnya. Nah, ini berlaku di pasal ini atau gimana? Maksudnya salah pihak itu berarti klien dan MBA berarti? Bukan. Nanti Bukan. Ya, itu ada di pasal selanjutnya, nanti saya bahas. Untuk siap. segala hak-hak karyawan itu menjadi tanggung jawab siapa, itu jelas siap. di undang-undang ini. Terima kasih Mas Iwan. Siap. Ya. Nah, ini. Perusahaan dapat. Nah, ini ada pemborongan. Dulu sebelum omnibus itu namanya ada pemborongan. Pemborongan itu harus didaftarin lah, harus ada persyaratannya. Dan ini jadi nggak ada nih namanya pemborongan pekerjaan ya, nggak ada. Jadi bebas lah untuk misalkan outsourcing, ingin melakukan outsourcing itu bebas, apa aja bisa di outsource zaman sekarang itu. Nggak usah ada pemborongan segala. Ini core dan non-core, ini terlalu panjang, tapi intinya core dan non-core itu adalah karyawan ya yang terjun langsung ya dalam
proses produksi gitu. Jadi dulu itu dipisahin nih core non core. Kalau misalkan dia hanya kegiatan penunjang, contoh cleaning service lah, security, driver gitu kan misalkan, ya itu bisa lah karena dia tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Maksudnya yang proses produksi itu kayak buruh contohnya. Nah sekarang ini nggak ada nih core non core. Jadi buruh pun sekarang bisa di outsource, bisa di PKWT, bisa banget gitu. Ya, ini terlalu panjang tapi intinya itu. Jadi apapun sekarang bisa di outsource, apapun bisa di PKWT. Ini perusahaan Alidaya. Mas Irfan boleh bertanya? Boleh, Bu Titin. Nah, ini kan perihal yang kompensasi. Betul. Apabila di PKWT itu tidak ada pemberitahuan kompensasi itu bagaimana ya? PKWT tidak ada pembunuhan. Ini kan Tidak secara ada dalam PKWT tentang kompensasi itu. ya itu memang tidak wajib ada ya di dalam PKWT dicantumkan seperti itu ya, itu tidak ada ya, tidak ada masalah karena untuk kompensasi ini kan sudah diatur dalam undang-undang ya. Jadi misalkan perusahaan itu tidak comply, tidak membayar kompensasi, mereka salah dan itu ada sanksinya seperti itu. Jadi Terus kalau misalkan kita tahu kita akan dapat saat kita resign gitu kan, atau kita habis kontrak, terus tiba-tiba si perusahaan itu tidak mengasih kompensasi itu bagaimana ya? kalau misalkan tidak ngasih kalau tidak ngasih kompensasi kan itu kan tidak boleh ya. Tidak Tapi boleh. kan masalahnya tidak ada di PKWT-nya. Memang tidak ada, tapi kan PKWT ini itu jauh sekali ya derajatnya dibandingkan undang-undang. Jadi apa yang ada, contoh misalkan bayangin aja misalkan kita begini ya kontrak kerja, kita di nyolong lah, misalkan nyolong, nggak ada di PKWT, ya berarti saya boleh nyolong, kan tidak begitu ya jadinya. Jadi memang ini undang-undang kan hukum positif ya. Jadi walaupun nggak ada nih di dalam PKWT gitu ya, karena ini memang undang-undangnya seperti ini, harus mensyaratkan bahwa karyawan harus dikasih kompensasi, ya itu tidak perlu diatur di dalam PKWT. Karena toh itu sudah jadi hukum gitu loh. Kan tidak perlu diberitahu ya. Ini sudah, makanya sekarang kan orang-orang juga harusnya tahu gitu bahwa memang ada kompensasi nih untuk PKWT begitu. Jadi ya sih, tidak ada syarat sih harus diatur di dalam perjanjiannya seperti itu, Bu Titin. Oke, terima kasih. Baik, iya. Oke. Gitu ya. Nah, ini perusahaan Alidaya atau outsourcing. Nah, ini hubungan kerja ya itu untuk pekerja outsourcing-nya. Nah, ini pasal 2 ya. Perlindungan untuk menjawab pertanyaan Mas Awan. Perlindungan pekerja atau buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan perundungan yang menjadi tanggung jawab siapa? Perusahaan Alidaya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ya ini sangat menguntungkan korporasi sih. Jadi untuk sebenarnya semua hak seperti BPJS, kompensasi lah, pensiun lah, upah dan lain-lain ya, tunjangan-tunjangan. Itu sebenarnya tanggung jawab siapa di undang-undang ini? Tanggung jawab perusahaan Alidaya ini udah jelas ya, maksudnya di pasal 2 ini ada tulisannya nih. Menjadi tanggung jawab perusahaan Alidaya sebetulnya. Tapi di praktek gimana? Di praktek kan ya apa namanya, kita sebagai perusahaan outsourcing juga tidak bisa ya nggak ada cuannya dong, tidak ada uangnya ya untuk sebagai usaha gitu. Jadi memang kita tagihkan kepada mereka, mereka setuju, dan mereka kita jadinya ngambil manajemen fee-nya doang. Di dalam fee yang mereka berikan itu sudah termasuk uang BPJS dan hak-hak untuk karyawan ya. Sebenarnya seharusnya termasuk kompensasi sebenarnya. Dan itu nanti kita yang bayarin, karena kan outsourcing itu, perusahaan outsourcing, karyawan itu ada di kita, kontraknya itu ada di kita, bukan di klien, seperti itu. Makanya di sini tanggung jawab perusahaan Alidaya ya, untuk hak-hak karyawan sebenarnya. Ya. Yang lainnya ya ini standar harus ada izin dan lain sebagainya. Waktu kerja. Nah, ini waktu kerja, wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja itu 7 jam ya, 1 hari, dan 40 jam dalam 1 minggu. Untuk yang 6 hari kerja. Jadi untuk 6 hari kerja itu misalkan Anda masuk jam 8, itu ya pulang itu 7 jam ya. Jadi jam 8 itu berapa tuh? 3 jam 3. Jadi misalkan Anda masuk jam 8, pulang jam 3. Untuk yang kerjanya dari hari Senin sampai Sabtu. Dan untuk yang kerjanya dari hari Senin sampai Jumat, itu misalkan Anda masuk jam 8, itu pulang jam 4. Nah, itu untuk waktu kerja.
Kalau misalkan di luar itu namanya apa? Lembur, luar dari ini harusnya. Nah, pelaksanaan jam kerja bagi peraturan pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pelaksanaannya ya, unsur pelaksanaannya gimana? Tetap kita harus 7 jam nih, tapi jam berapanya ya kan? Anda masuk jam berapa, pulang jam berapa, nah itu diatur di perjanjian kerja. Tapi waktu kerjanya harus tetap. Untuk yang 6 hari ya 7, untuk yang 5 hari ya 8 gitu. Tapi jamnya terserah. Misalkan mau Anda masuk jam 9, pulang jam 5, oke. Gitu. Anda masuk jam 10, pulang jam 6, oke. Anda masuk jam 11 malam, pulang jam 7 pagi, kerja apaan itu? Ya udahlah. Tapi itu bisa juga gitu. Nah ini, waktu lembur ya. Waktu kerja lembur. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Ini yang dulu ya. Ini dulu nih. Sekarang diubah. Waktu kerja lembur itu paling lama 4 jam dalam 1 hari. Nah, ditambah ya. Jadi dulu 3 jam, sekarang 4 jam gitu. Dan 18 jam dalam 1 minggu. Oke. Wajib membayar upah lembur. Iya, jelas. Jadi naik ya. Yang baru udah naik nih. Jadi 4 jam maksimal. Ini masih mengenai lembur. Perusahaan. Nah, ini kewajiban perusahaan itu pertama adalah membayar upah kerja lembur. Nanti perhitungannya ada ya. Berikan kesempatan untuk istirahat cukup ya. Nah, ini yang sebenarnya banyak ya perusahaan yang tidak menjalankan ya. Itu memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih. Nah, ini pemberian makanan dan minuman ini nggak bisa diganti pakai uang. Jadi ini lu beli aja nih, kayak pecel di depan gitu. Nggak bisa, karena memang harus dikasih makanan. Sebenarnya kalau diatur dari undang-undang ini ya, jadi nggak bisa dikasih cash-nya aja, mentahnya aja nggak bisa, harus dikasih makanan. Gitu. Nah ini ya, ini tata cara kalau Anda tuh pengen lembur tuh gimana sih? Dia atur di sini. Ya, untuk melaksanakan lembur itu sebenarnya ya. Jadi orang yang saya tahu itu seperti ngajuin reimburse lah jatuhnya. Ngajuin pengajuan. Ini saya lembur dari jam segini sampai jam segini, tolong di ACC buat kita cairin uang lembur. Sebenarnya nggak begitu. Kalau di undang-undang itu adalah persetujuan antara pengusaha atau pekerja atau buruh. Secara tertulis atau media digital ya. Maksudnya jadi perintah dari pengusaha. Jadi si user atau atasan Anda itu harusnya ngasih perintah nih. Lu lembur lu. Anda lembur ya. Misalkan dari jam segini sampai jam segini gitu. Nah itu. Nanti Anda misalkan setuju ya Anda tanda tangan nih. Anda tanda tangan, nanti baru deh itu namanya baru itu lembur yang benar ya untuk pengajuan lembur yang benar. Nah, ini perintah ini tuh bentuknya itu ada daftar pekerja buruh yang mau lembur. Hari ini tuh siapa aja didata, nanti dikasih nih ke pekerjanya. Setuju atau enggak mau lembur atau enggak gitu. Karena lembur itu bukan kewajiban ya, sebenarnya lembur itu hak. Karena hak itu kan Anda bisa dapat namanya uang lembur. Kalau misalkan Anda nggak bisa lembur ya Anda tolak, Anda nggak dapat duit lembur gitu sih. Sebenarnya bukan Anda wajib lembur, enggak. Kan di sini harus ada persetujuan ya. Persetujuan dari pekerja atau buruh. Kalau Anda nggak, ya nggak bisa lembur gitu. Ya Anda mau duit atau enggak gitu aja sih. Oke. Perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan. Cara menghitung upah itu 1/173 upah sebulan. Itu upah sejam ya. Upah sejam itu cara ngitungnya begitu. Pokoknya dasar perhitungannya lah. Tapi langsung aja lah kita ke contoh perhitungannya gimana sih? Biar ada contoh konkretnya misalkan. Nah ini, perusahaan yang mengerjakan pekerja buruh memiliki waktu kerja melebihi waktu kerja ya. Ini juga perhitungannya ya, termasuk ke perhitungannya. Jadi untuk jam kerja lembur pertama nih, misalkan maksudnya melebihi waktu kerja gimana sih? Kan waktu kerja itu ada Senin yang tadi loh, yang kerjanya 5 hari, 6 hari. Lebih dari itu gimana? Kalau untuk jam kerja lembur pertama, misalkan lebih dari jam kerja nih, itu ada 1,5 nih untuk yang upah sejam. Itu yang jam pertama itu 1,5. Terus yang jam berikutnya itu 2 kali upah sejam. Perhitungannya seperti itu. Nah ini contoh perhitungannya. Ini upah sejam ini 5 juta nih. Cara ngitungnya tadi 1/173. Jadi per jam itu 28.900. Waktu lembur maksimal itu 4 jam per hari ya.
Nih, contohnya Adit melakukan lembur total 3 jam pada hari Jumat untuk memenuhi pesanan yang urgent kan, urgent banget. Nah, Adit dapat berapa nih? Kan ini kan 1,5 nih untuk upah yang jam pertama 1,5 kan. Jadi 1,5 kali 28.900 ditambah dia 2 jam tuh. Ini 3 jam total. 1 jam tuh 1,5, 2 jam tuh 2. 2 dikali 2 kok. 2 dalam kurung 2 kali 28.900. Jadi totalnya si Adit tuh pada hari itu tuh dapat 158.950 karena gajinya 5 juta gitu. 1,5. 3 jam totalnya. Ini untuk yang dia kerjanya 6 hari. Tadi 5 tuh. Tadi yang 5 hari ya. Yang 6 hari mungkin kayak office boy atau security lah ya. Nah, ini dia untuk jam pertama nih, dia dibayar 2 kali upah sejam. Jam pertama tuh 2 kali 2. Sampai ke jam ke-7. Jam ke-8 itu dibayar 3. Jam ke-9 itu 4 ya. Ini contoh ya, perhitungannya. Mengendayat nih, diperintahkan untuk masuk pada hari libur nasional dan hari istirahat kerja atau minggu. Dikarenakan ada meeting di kantor MBA dengan klien. Langsung selama 2 jam sebanyak 4 kali dalam sebulan. Jadi perhitungannya gimana? Kan dia total nih 2 jam sebanyak 4 kali. Jadi total 8 jam kan. Ya. Tuh, yang pertama kan 7. Itu masih 7 jam itu masih 2 perhitungan. 2 kali 8.900 ditambah ya 3 kali 20. Jadi total dia misalkan lembur 2 jam untuk 4 kali dalam sebulan itu dapat 491.300. Untuk gajinya yang 5 juta ya untuk lembur. Ini khusus misalkan dia kerja di hari libur ya. Ini tadi tolong ya. Jadi untuk misalkan hari libur atau hari istirahat kerja. Oke. Itu ada khususnya. Misalkan yang biasa namanya itu 1/173 upah sejam. Oh, ini khusus hari libur nih. Ini khusus hari libur atau hari istirahat lah. Ini untuk yang 5 jam. Ini untuk misalkan hari libur. Oh iya, mohon maaf. Jadi yang pertama, ini yang biasa nih. Ini perhitungan biasa ya, normal. Normal segini nih. Ya. Ini normal 1,5 untuk jam pertama, sisanya 2. Jadi ini perhitungan yang normal untuk yang kasus ini. Dan ini untuk yang libur. Misalkan hari libur atau tanggal merah untuk yang kerjanya 6 hari, ini perhitungannya ya. Dan yang ini misalkan untuk yang kerjanya 5 hari waktu kerjanya. Ini khusus untuk hari libur. Perhitungannya gimana? Jadi jam pertama itu dibayar sampai dengan jam 8 ya. Itu dibayarnya 2 jam, 2 kali upah sejam. Jam ke-9 3, jam ke-10, ke-11 dan sejuta itu 4. Ya. Jadi karena dia 4 jam kerja kan, nih si Boyd. Boyd harus bekerja di hari Minggu seperti biasanya lah. Si Boyd kerja hari Minggu total 4 jam. Ya. Jadi 4 jam karena dia masih 4 jam nih masih dikali 2. Jadi 2 dikali upah sejamnya 28.900 gaji 5 juta ya. Total jadi dapat 231.200 gitu. Total perhitungannya untuk lembur. Di hari libur atau hari istirahat ya. Waktu istirahat. Ya, waktu istirahat. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja. Ini dihapus ya. Ini sebenarnya ya dari banyak ahli hukum juga kebingungan kenapa ini dihapus gitu. Jadi di sini itu di yang baru ya. Sekarang cuma tercantum istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu ditambah ya. Maksudnya apa? Yang ini nih, yang 5 hari kerja dalam 1 minggu itu udah nggak ada 2 hari misalkan. Ya kan? Orang kerja 5 hari, istirahat 1 minggu dong. Ya dong. Tapi di undang-undang baru ini udah nggak ada nih. Jadi tinggal yang dia kerja Senin sampai Sabtu, ya minggunya libur lah waktu istirahat seperti itu. Nah ini agak kebingungan ya memang kenapa begini. Tapi cuma diatur sih, ada di PP untungnya ya. Dan ini dulu ya, dulu itu ada namanya istirahat panjang. Kurang-kurangnya 2 bulan ya. Dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8. Anda harus ya kerja 7 tahun atau 8 tahun dulu ya. Untuk dapat istirahat panjang 2 bulan. Sekarang udah nggak ada. Ya bisa kalau mau, tapi itu tergantung perusahaan ya. Ini nih, cuti tahunan ini
diatur di perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja. Ya kalau mau dicantumin perusahaan bisa, tapi udah nggak wajib, udah nggak harus ada itu istirahat sekurang-kurangnya 2 bulan, itu udah nggak ada. Ini syarat mingguan ya. Nah ini di PP 35. Mingguan itu untuk yang 6 hari kerja 1 hari. Untuk yang 5 hari kerja itu 2 hari ya. Dalam 1 minggu. Nah ini untuk upah ya. Upah. Ya, upah minimum, struktur ya ini untuk pengupahan lah ya. Secara ini mah tidak ada yang signifikan. Pokoknya intinya ya upah itu harus penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ya seperti itulah. Ini pasal barunya, itu yang sebelumnya ya. Hak pekerja buruh. Hak pekerja buruh, upah itu timbul apabila hubungan pekerjaan antara perusahaan dan buruh itu ya berakhir atau putus ya hubungan kerja. Pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Wajib membayar upah, lalu ada pengaturan pengupahan, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh ya. Selama itu tetap UMP atau UMK lah ya. Tidak boleh rendah dari ketentuan pengupahan gitu. Kesepakatan sih iya kesepakatan, tapi ya nggak boleh lebih rendah daripada UMP gitu. Pengusaha yang sengaja atau dengan kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan nih, terlambat bayar upah nih, ada dendanya dia, ada persentase tertentu dari upah. Itu nanti ada juga di slide ini, di PPT ini. Berapa sih dendanya? Nah ini pekerja atau buruh yang melakukan pelanggaran karena sengaja atau lalai itu bisa kena denda juga. Bukan cuma perusahaannya doang, misalkan telat bayar gaji. Jadi buruh juga bisa dikenain denda. Pengenaan denda diatur di pemerintah. Ini dulu itu ya ini perbedaannya mungkin agak orang nilainya kayaknya nggak ada yang terlalu beda, tapi gini ya, dulu itu pengusaha menyusun struktur atau skala upah nih dengan memperhatikan golongan, jabatan, ya kan, masa kerja, pendidikan, kompetensi. Sekarang tuh diganti ya. Jadi pengusaha wajib menyusun struktur berdasarkan apa? Kemampuan perusahaan dan produktivitas. Maksudnya gimana? Ya jangan aneh. Kalau sekarang misalkan ada orang S2 gajinya UMP, ya nggak masalah. Karena sekarang kan udah diganti. Kan tergantung kemampuan perusahaan bisa bayar berapa. Kalau dulu kan ada pendidikan itu ya harus ada patokannya lah. Masa S2 cuma digaji UMP gitu. S1 mana gitu cuma gaji UMP. Sekarang ya bisa. Nggak ada masalah gitu. Nah, upah tidak dibayar. Upah kalau misalkan tidak dibayar itu misalkan yaitu meninggal atau gimana ya. Tapi misalkan pengusaha tetap wajib bayar nih. Misalkan buruh itu berhalangan melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya menjalankan hak waktu istirahat atau cuti itu tetap wajib dibayar ya. Lalu melakukan pekerjaan yang telah dinyanyikan pengusaha tidak bekerja karena kesalahan. Itu misalkan pengusaha itu melakukan kesalahan, ya itu bukan salah buruhnya kan, jadi ya harus tetap dibayar gitu. Ini alasan ya, maksudnya buruh itu berhalangan tuh gimana sih? Maksudnya biar dia tetap dibayar nih, tetap dibayar. Itu berhalangannya tuh ada kriterianya. Misalkan itu sakit, nah itu harus tetap dibayar. Perempuan yang sakit hari pertama dan kedua haid, ya haid, jadi tidak dapat melakukan pekerjaan, jadi itu harus tetap dibayar. Tidak masuk kerja karena menikah, anaknya nikah, anaknya sunat, anaknya dibaptis, terus istrinya melahirkan atau keguguran, ya. Lalu misalkan suami, istri, orang tua, mertua, ya keluarga lah, sanak keluarga yang dekat itu meninggal dunia dan anggota keluarga. Nah ini kan sanak keluarga yang satu rumah itu juga meninggal dunia, itu boleh kita tidak masuk ya. Jadi harus tetap dibayar haknya. Lalu ada juga tambahan, misalkan dia menjalankan kewajiban terhadap negara. Misalkan Anda suruh wamil lah, tiba-tiba lah, kalau ada Indonesia wamil, itu harus tetap dibayar. Terus ada kewajiban ibadah, itu biasanya haji ya. Terus menjalankan tugas serikat pekerja, misalkan ini dia ya demo lah ya. Demo itu juga tetap harus dibayar loh. Tugas pendidikan atau pelatihan. Jadi perusahaan misalkan nyokolin dia S2 ke mana? Ke Australia misalkan. Nah, itu juga dia harus tetap dibayar.
Nah, ini untuk waktu istirahatnya ya. Maksudnya ya Anda istirahat juga bukan berarti Anda gajinya dipotong gitu loh. Kan itu maksudnya ini misalkan Anda hak istirahat mingguan, cuti tahunan, istirahat panjang sebelum sudah melahirkan, lalu ada mengalami keguguran, ya itu juga istirahat itu tetap nggak dipotong gaji lah istilahnya. Ini untuk syarat-syarat Anda yang kalau mau misalkan nggak masuk atau apa, ya ini persyaratannya jangan lewat dari ini. Kalau usah lewat dari ini misalkan ya Anda mabal aja gitu, nggak ada izin, ada surat sakit, harus ada syarat-syaratnya, Anda sakit buktinya apa gitu kan. Ya udah, Anda dipotong gaji boleh banget. Potong gaji harian Anda hari itu nggak masuk. Upah yang diberikan. Ini kalau misalkan sakit ya, 4 bulan pertama itu 100%. Anda sakit 4 bulan, misalkan ketabrak truk tronton gitu kan, di rumah sakit nggak bisa bangun. Udah di situ ya kan, paru-paru udah darah semua. Ya udah 4 bulan masih dibayar 100%. 4 bulan kedua 75. 4 bulan yang ketiga kali total berarti itu udah setahun ya. Udah setahun itu 50% dari upah itu dibayarin. Bulan selanjutnya masih juga belum sembuh 25%. Gitu kan. Nah, nanti setelah 25% itu tapi ini ya kalau misalkan Anda sudah dikasih 25% itu tandanya Anda mau dipecat udah habis. Dia habis itu langsung dikasih PHK. Udah kelamaan gitu. Ini perempuan tidak masuk kerja karena sakit. Masa hari pertama haid dan kedua itu juga ada ininya. Paling lama 2 hari. Jadi ya iya, maksudnya Anda sakit haid 2 hari gitu kan. Hari pertama, hari kedua maksimal ya kalau misalkan Anda cuti haid gitu ya. 2 hari doang, nggak bisa lebih. Ini tidak melakukan pekerjaan 3 maksudnya ya ini kalau misalkan menikah izin nih, kalian izin mau menikah nih, itu paling lama itu 3 hari izinnya agar gaji Anda tidak dipotong. Kalau mau nikahin anaknya itu 2 hari aja izinnya. Anaknya disunat, hitanin kan 2 hari. Anaknya dibaptis 2 hari. Istri lahirin atau keguguran cuma 2 hari. Itu keluarga meninggal dunia 2 hari doang izinnya. Nggak bisa lebih. Kalau anggota keluarga yang serumah itu 1 hari doang. Misalkan ada paman lah atau ya ipar atau apa ya 1 hari. Ini kewajiban ibadah ya. Ini biasanya haji ya. Ini cuman bisa dikasih sekali. Sekali doang? Iya. Jadi ini pokoknya disesuaikan sama perintah agamanya berapa ya. Misalkan haji berapa sih saya kurang tahu berapa lamanya. Tapi ini cuman hanya berlaku sekali selama pekerja atau buruh tersebut bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Anda kerja di misalkan contoh PT Multibangun Abadi, Anda haji ya cuma bisa sekali. Sisanya ya Anda nggak dibayar gitu. Karena cuma berlaku sekali doang. Kalau mau ya pindah perusahaan dulu baru haji lagi gitu. Wajib membayar upah kepada pekerja buruh yang tidak masuk kerja. Dan melaksanakan tugas serikat atau buruh. Nah, ini yang tadi ya yang demo itu ya. Ini pendidikan dari perusahaan, yaitu dari perusahaannya mau ngasih pendidikan atau training atau S2 gimana itu tetap bayar. Lalu cuti juga ya biasa lah. Dia nggak dipotong gaji itu kalau misalkan ada cuti. Nah, ini cara pemberian upahnya itu upah itu sesuai dengan perjanjian, iya, sesuai dengan kesepakatan. Lalu ada misalkan jatuh pada hari libur nih, harinya libur atau hari istirahat mingguan, upahnya itu diatur di perjanjian kerja kapan dibayarnya ya. Maksudnya apakah mau di hari libur itu juga dibayarin atau besoknya 2 hari kemudian bisa. Misalkan memang hari atau tanggalnya itu emang kebetulan libur nih, ya udah. Bisa harian, mingguan, bulanan cara pemberian upah itu. Jangka waktu pembayaran upah nggak boleh lebih dari 1 bulan. Mangkraknya itu nggak boleh, maksudnya ya telat lah, tapi maksimal 1 bulan. Ini denda ya. Melanggar ketentuan, masih denda. Kalau dendanya tidak diatur dalam perjanjian kerja, maka ada di PP. Pokoknya bisa diatur, misalkan
Anda nyolong atau apa, dendanya berapa, diaturlah di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan. Tapi disarankan sih ya perjanjian kerja ya, langsung. Jadi orang-orang setelah ingin tanda tangan perjanjian kerja gitu, dia tahu, oh kalau saya melakukan ini kasih denda segini gitu. Nih, kalau yang terlambat bayar tadi ya, yang 1 bulan itu. Kalau lebih dari 1 bulan nggak bayar nih, mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 ya, sesuai dengan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar ya. Ini maksudnya adalah ya ini masih bukan sebulan, jadi maksimal sebulan. Cuman kalau misalkan Anda dikasih janji nih tanggal 30 Januari mau dibayar, itu sampai 8 hari kemudian belum dibayar nih. Nah, dikena denda 5% gitu. Hari ke-8 belum dibayar juga, tambah 1%. Terus. Jadi ingat, nih ketentuan 1 bulan. Nah, tidak boleh lebih dari 50%. Kalau sudah sebulan nih nggak dibayar juga, ada denda beda lagi, denda keterlambatan namanya. Gitu. Dan ini sama nih perhitungannya sama yang sebelumnya 5%, yang hari ke-8 5%, setelahnya 1% tambah, tapi ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah itu. Misalkan lebih dari 1 bulan suku bunga ya, tambah bunga. Ini kalau THR lambat bayar gimana? Denda 5%. Ya. Dengan misalkan ya pokoknya kalau misalkan terlambat bayar tunjangan hari raya, dendanya 5% dari total ya. Tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban perusahaan untuk membayar. Misalkan ya dibayar janji tanggal berapa, telat, itu langsung sekali aja dikasih 5% gitu. Misalkan THR berapa sih THR itu. Tapi langsung ditambahin, enggak kayak yang ini kan ada hari ke-8 sampai hari ke-8. Kalau ini cuma sekali doang nih dendanya nih 5%. Telat bayar besok atau 2 bulan kemudian 5% karena denda harus bayar. Ini pengusaha harus bayar pekerja yang baru tidak masuk, jelas. Cuti tadi sudah. Pilot, perusahaan pilot. Perusahaan pilot itu likuidasi ya. Dan ini ya, upah atau hak buruh nih yang belum diterima itu. Kalau misalkan perusahaan bangkrut ya, itu menjadi yang utama ya. Jadi sebelum dia lunasin utang-utangnya yang lain, bayar dulu hak buruhnya. Itu yang paling utama dibandingkan dengan pembayaran utang yang lain. Nah, tuh. Didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur. Bayar dulu hak buruhnya, baru bayar yang lain. Ini daluarsa ya. Ini salah satu yang dihapus ya. Tuntutan pembayaran upah dan pembayaran yang timbul itu, kalau lampau jangka waktu 2 tahun itu jadi daluarsa. Sekarang nggak ada. Jadi dulu misalkan Anda nuntut nih, bayarin ini gua gaji saya gitu. Setelah 2 tahun gitu kan nggak dibayar-bayar, ya udah daluarsa. Sekarang nggak ada daluarsanya. Pokoknya hak buruh ya harus dibayar gitu. Ada daluarsanya. Ini PHK. Nah ini dulu ya. Kalau PHK itu pertama kita kalau mau di PHK dulu ya di undang-undang yang dulu ini, PHK itu harus dirundingin dulu nih. Bukan cuma sama pekerja ya, pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi harus dirundingin dulu nih bertiga nih kalau mau di PHK. Ya. Kalau sekarang mah udah beda nih, udah diganti ya. Ini yang kanan ini adalah undang-undang yang baru. Ya. Jadi yang pertama adalah dulu kan harus dirundingin nih, sekarang nggak usah. Oh, nggak usah? Iya nggak usah. Jadi cuma cukup diberitahukan aja nih. Maksudnya Anda diberitahu bahwa ya udah Anda akan di PHK, selesai. Ya, dulu harus dirundingin, beda kan? Dirundingin dulu sama dikasih tahu beda. Kalau misalkan udah dikasih tahu dan nolak, nah ini baru dirundingin gitu. Kalau dulu nggak bisa main pecat-pecat aja, cuma dikasih tahu Anda dipecat ya nggak bisa, rundingin dulu. Kalau sekarang ya cukup dikasih tahu ya ada, kalau setuju-setuju aja gitu, nggak nolak dipecat, ya nggak usah ada perundingan bipartit gitu dengan apa serikat pekerja.
Nah, nanti bisa lanjut lagi kalau nggak setuju lagi nih, udah rundingin nggak ketemu lagi ke PHI namanya, Perselisihan Hubungan Industri. Nih, pemberitahuannya ini ada suratnya, disampaikan secara sah dan patut. Ya. Paling lambat 14 hari sebelum PHK. Ya. 2 minggu sebelum Anda di PHK, misalkan ada ini tanggal 1 ya, tanggal 14 Oktober Anda tuh mau dipecat, di tanggal 1 harus udah dapat nih. Dapat surat pemberitahuannya. Ya. Kalau misalkan Anda dalam masa probation atau percobaan itu 7 hari, seminggu sebelum Anda mau dipecat tuh harus dikasih surat dulu. Kalau ya misalkan nggak dikasih surat ya harus kasih tahu dulu, kasih taunya lewat surat gitu, pemberitahuan. Kalau enggak ya nggak sah. Nah ini kalau misalkan Anda menolak nih, oh saya nggak diterima dipecat. Nah harus ada surat penolakan. Disertai alasan ya. Ada alasannya kenapa nggak diterima. Karena ya saya butuh uang ya, bukan alasan dong gitu. Nah ada alasan misalkan ya kenapa misalnya saya udah kerja benar gitu kan. Paling lambat 7 hari. Kalau Anda sudah terima, Anda nggak setuju, nolak, nggak mau dipecat, 7 hari paling lambat. Kasih waktu seminggu lah buat ngasih surat penolakan ke perusahaan. Lewat dari itu ya udah, berarti Anda dinyatakan yang menerima PHK tersebut. PHK ya, ini pasal barunya di Undang-Undang Omnibus. Pemberitahuan ini Anda nggak usah dikasih tahu nih. Maksudnya kan tadi ada apa namanya aturan harus diberitahukan dulu. Ini pengecualiannya ya. Anda itu nggak perlu dikasih tahu, ya Anda otomatis bisa di PHK. Tiba-tiba ya udah Anda dikasih pesangon aja tiba-tiba gitu. Gitu. Ya nggak usah kasih tahu soalnya. Jadi pertama resign atau kemauan sendiri ya iya. Lalu ada berakhir PKWT-nya iya. Nah ini pekerja buruh mencapai usia pensiun. Ya, usia pensiun itu Anda nggak usah dikasih tahu, Anda bisa langsung dipecat. Nggak usah dikasih tahu, silakan pergi lah istilahnya. Itu boleh ya di sini. Nggak usah diwajibin ada pemberitahuan. Lalu yang terakhir itu meninggal dunia. Ya masa dikasih tahu, gimana caranya kasih tahu? PHK ya. Dilarang melakukan putus hubungan. Perusahaan itu dilarang PHK orang ya. Dikarenakan apa? Sakit. Nah, 12 bulan. Nah tadi ya, yang tadi itu. Misalkan lebih dari 12 bulan kan dipecat tuh. Nah ini. Jadi kalau sakitnya setahun full sakit gitu ya. Nah itu jangan dipecat, itu nggak boleh. Ya. Itu yang sama sebenarnya sama yang tadi tuh, yang pemberian pesangon ya. Ya dia menjalankan kewajiban ibadah, hamil masih sama persis kayak yang tadi tuh. Nah ini berbeda paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, nggak boleh pecat juga. Keadaan cacat, sakit akibat kecelakaan kerja. Kalau misalkan Anda di PHK nih, gara-gara alasan-alasan ini nih, yang tadi, Anda wajib dipekerjakan kembali gitu. Jadi misalkan Anda hamil, tiba-tiba, lu hamil, terus gue pecat karena lu nggak masuk kerja, mau nggak mau ya, harus balik lagi dia, dikontrak lagi oleh perusahaan tersebut. Ini ya alasan-alasan pemutusan kerja. PHK ini bisa terjadi karena apa? Ya selain Anda melakukan pelanggaran atau segala macam ya. Misalkan perusahaan itu merger ya atau diakuisisi ya. Itu misalkan ditawari nih pekerja atau buruh dengan gaji yang lebih kecil misalkan, ya kan? Terus Anda nggak bersedia nih melanjutkan hubungan kerja, ya udah Anda di PHK gitu. Karena misalkan itu tadi, misalkan dia di akuisisi lah, di merger, itu kan pengurusan juga berbeda dong. Ya berarti gaji juga beda. Jadi nanti ditawarin ke pekerja atau buruh gitu kan, mau nggak lanjutin hubungan kerja sama kita, tapi gini loh yang baru gajinya segala macam. Saya nggak setuju, ya udah Anda di PHK. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan. Ya, perusahaan tutup, iyalah. Kalau tutup ya gimana? Berarti Anda mau di PHK. Sama ini mengalami kerugian, tutup lah intinya. Nah ini, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini agak sedikit ini ya. Bayangin aja maksud perusahaan misalkan sudah ditagih-tagih utang lah ya. Sudah ditagih utang, nah dia nunda nih, utangnya nanti aja dibayarin. Nah, itu Anda bisa di PHK. Itu alasan baru di Undang-Undang Omnibus ini baru nih.
Nggak ada sebelumnya. Misalkan kan maksudnya padahal secara logika ya, ya perusahaan mana ada sih yang nggak punya utang ya? Karena bisa aja, ya udah saya tunda dulu ya pembayaran. Padahal dia bisa bayar gitu. Ya, tapi bisa dijadikan alasan ya buat Anda biar bisa di PHK itu ada. Pilot, iyalah. Nih permohonan dari kalian nih. Maksudnya gimana sih? Anda bisa loh, misalkan mau resign nih tapi tetap dikasih pesangon gitu misalkan. Nah ini alasannya kenapa? Caranya gimana? Misalkan ya pengusaha itu menganiaya kalian, ya memujuk atau pekerja buruh itu misalkan Anda melakukan kejahatan, nyolong nih, tapi sebenarnya disuruh nih sama atasan kalian. Nah ini upah nggak dibayar, ya 3 bulan berturut-turut atau lebih, terus nggak ada melakukan kewajiban yang telah dijanjikan, misalkan janjiin, misalkan contoh apa ya, ngasih apa sih asuransi misalkan atau apa, misalnya udah dijanjiin kan tuh, nggak dikasih tuh, ya itu bisa ngajuin ini permohonan ke pengusaha yang diajukan ke pengusaha. Nah, pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Anda di perjanjian masuk harusnya jam 8. Jam 8 waktu kerja itu kan 8 jam, misalkan jam 4 gitu kan. Tapi di sini Anda nggak setelah jam 4 itu bekerja nggak dikasih uang lembur, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa gitu kan. Tapi dipaksa, lu nggak mau tahu hari ini kerja sampai jam 10 aja pokoknya. Nggak ada lembur, nggak ada apa gitu kan. Ya itu nggak bisa, berarti dia kan melaksanakan kerja di luar yang diperjanjikan gitu kan. Lalu ada pekerjaan yang membahayakan jiwa keselamatan ya. Dan itu pekerjaannya nggak dicantumin, misalkan contoh Anda jadi orang finance tiba-tiba suruh benerin genteng gitu kan, atau apa namanya bersihin kaca gedung ya kan nggak ada di perjanjian gitu ya. Nah ini bisa diajuin nih ke pengusaha biar Anda ya resign gitu ya, istilahnya resign tapi tetap dapat duit lah pesangon. Alasan-alasan yang tadi. Ini putusan lembaga industri ya. Lalu mengundurkan diri atas kemauan sendiri itu Anda di PHK. Tapi ini bukan berarti ini ya, apa namanya Anda dapat pesangon yang ini. Pengunduran diri ketika dalam maksudnya pemutusan hubungan kerja itu kan putus hubungan kerja beda sama pesangon gitu. PHK, resign. Nah, wajib ya tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri. Kalau Anda mau resign, itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk gitu. Hari ini resign, besok saya udah nggak kerja lagi, nggak bisa. Lambat-lambatnya itu 1 bulan sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Misalkan Anda mau resign lah bulan depan gitu, tanggal 15 misalkan. Udah, tanggal 15 sekarang ini harus udah ngasih surat nih, saya mau resign. Dan tetap harus kerja sampai tanggal resign itu. Nggak bisa hari ini saya mau resign, saya resign, nggak bisa gitu. Mangkil 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan. Nah ini 5 hari nggak kerja ya, dipanggil ya, harus dipanggil dulu sama perusahaan nih 2 kali nih. Ayo masuk gitu. Nggak masuk-masuk. Ya udah, oh itu bisa di PHK ya, mangkir. Pelanggaran ketentuan yang diatur di peraturan perusahaan. Sebelumnya telah diberikan SP ya, 1, 2, 3. 6 bulan. Jadi SP itu ya jaraknya itu 6 bulan. Kecuali ya ditentukan lain dalam perjanjian kerja. Ya. Jadi ini udah. Maksudnya adalah kan itu jangka waktu 6 bulan ya. Berarti SP-nya ini di peraturan perusahaan bisa dikurangin. Ya udah, jadi SP1 ya jaraknya 1 bulan. Jaraknya 2 bulan. 1 minggu misalkan. 1 minggu ya serah 1 hari bahkan SP 1 2 3 1 hari. Kan ini kecuali ada jelas ya di sini kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja. Bahkan saya ada menemukan beberapa yang bahkan nggak dikasih SP sama sekali, langsung main pecat. Loh, kan ini mencakup semua ini. Ngerti kan? Jadi ya dia nggak ngasih SP udah, karena di peraturan perusahaannya itu ya, diatur ya di sini nggak ada SP langsung kalau misalkan dia pelanggaran ya out gitu. Ya boleh, karena kan kecuali gitu. Ditetapkan di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Ditahan 6 bulan. Pidana. Ya, sakit perpanjangan 12. Pensiun, meninggal. PHK. Pesangon ya. Nah, pesangon. Pesangon ini khusus ini ya, pegawai tetap ya, bukan PKWT ya.
PKWT dapatnya kompen, kalau misalkan tetap dapatnya pesangon. Masa kerja kurang dari 1 tahun ya, inilah perhitungannya lah ya, 1 tahun 1 bulan. 1 tahun atau lebih, kurang dari 2 tahun 2 bulan. Masa kerja 2 tahun atau lebih, kurang dari 3 tahun 3 bulan upah ya. Kan, ya seterusnya lah. Makin naik pesangon. Makin lama makin gede pesangon. Ini uang penghargaan masa kerja ini beda dengan pesangon ya. Masa kerja 3 tahun atau lebih, 3 sampai 5 tahun itu gaji dapat uang penghargaan ini dapat 2 bulan upah. Misalkan Anda kerja 3 tahun itu ada namanya uang penghargaan, minimal 3 ya, dan seterusnya. Ya, 6 atau lebih kurang 9 bulan dapat 3 bulan. Nah, itu tetap lanjut terus sampai 24 tahun itu, 24 tahun. Itu dapat 10 bulan tuh maksimal tuh, 10 bulan upah. Penggantian hak. Nih penggantian hak ini apa nih? Kan boleh tanya lagi Ya. untuk kompensasi. Untuk apa tadi itu yang masalah pesangon, yang apa pegawai tetap kan? Dihitungnya pas dia dinyatakan pegawai tetap apa sebelum dia pegawai tetap? Dinyatakan saat dia ada PKWTT-nya, ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu gitu. Baru dia ya pegawai. Waktu dia dinyatakan pegawai tetap ya? Kalau sebelumnya kan masih kontrak berarti dia ngikut yang peraturan PKWT, dapatnya kompen. Pesangon ini khusus yang pegawai tetap. Gitu. Terima kasih, Mas. Oke. Nah, ini penggantian hak ya. Ini ada cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Cuti tahunan tuh setahun tuh 12 ya. Jadi dapat 12 hari misalkan Anda cutinya nggak diambil gitu, dapat gaji untuk perhitungan 12 hari itu buat di ini uang penggantian hak. Biaya, nah ini uang transport. Kalau ada uang transport ya, uang transport yang belum diambil dan hal-hal lain, misalkan ada tunjangan-tunjangan kayak laris lah atau tunjangan apa gitu ya, yang memang ada di perjanjian kerja Anda dapat bonus apa gitu, tapi Anda belum ambil, belum dapat ya, itu harus dibayarkan di uang penggantian hak. Dulu itu pesangon ini cakupannya ada nih namanya penggantian perumahan serta pengobatan 15% dari uang pesangon ya. Ini udah nggak ada ya sekarang ya. Saya sebenarnya juga kurang tahu ini apa ya untuk pengobatan dan perawatan ini 15% ini. Tapi dulu tuh ada ini. Sekarang udah nggak ada. Ya, pengusaha dapat PHK pekerja karena ini alasan-alasan lagi nih. Untuk syarat pemberian pesangon ya sebenarnya agak sama acara PHK tadi. Cuman di sini adalah syarat ya Anda bisa dapat pesangon. Kan tadi ada resign tuh. Sekarang kan nggak ada tuh resign mah nggak dapat pesangon. Jadi ini misalkan ini dapat PHK, dapat pesangonnya gimana caranya? Itu misalkan ada itu tadi ya merger atau akuisisi, terus buruhnya itu nggak bersedia sama sih ya. Seperti yang tadi. Ada ya akuisisi, terus ada ini pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh. Karena alasan apa? Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Itu gimana maksudnya? Maksudnya adalah ya efisiensi aja gitu, biar dia nggak rugi gitu. Misalkan ini sebenarnya itu digunakan ya untuk orang-orang yang underperform atau ya mungkin ada ya alasan-alasan tertentu lah. Jadi pakai ini aja langsung. Ya efisiensi untuk mencegah nih terjadinya kerugian. Ya gimana? Ngapain? Dia mecat orang tapi karena dia mencegah gitu terjadinya kerugian. Nah, kerugiannya belum tercapai gitu. Belum ada kerugian, cuma mau mencegah doang. Ngitungnya gimana itu buat mencegah terjadinya kerugian gitu kan. Jadi ini bisa digunakan nih. Misalkan mau PHK orang yang underperform. Nah, ini perusahaan tutup bukan karena kerugian, yaitu tadi lah yang diakuisisi atau segala macam. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini yang
pemutusan hubungan kerja yang pasal 48 ini yang berkaitan dengan tadi ya, yang ada misalkan buruh menganiaya ya, yang menganiaya gaji nggak dibayar-bayar, itu pesangon ya. Uang pesangon itu perhitungannya ya yang ini ya, 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, sama seperti yang tadi ya, cara ngitung uang pesangon. Ini itu perhitungan uang pesangonnya sama untuk syarat-syarat yang ini, syarat-syarat Anda mau di PHK. Misalkan Anda di PHK karena ini, Anda bisa dapat tiga-tiganya nih. Uang pesangon dapat, penghargaan masa kerja dapat, dan penggantian hak. Kalau PKWT memang seperti itu ya. Kalau misalkan dia dipecat atau di PHK, dia dapat ini nih, pesangon, penghargaan masa kerja, dapat penggantian hak. Nah, saya lupa. Jadi di sini itu ada hitungannya nih, ya. Maksudnya 1 kali ada 0,5, maksudnya 1 kali apa? Mungkin ada yang tahu ya, 2N plus 1. Nah, 2N plus 1. Jadi kan apa namanya? Ini nih contoh ya, ambil ya. Untuk pesangon nih. Masa kerja 1 tahun ya, 1 bulan upah. Oke. 1 tahun 1 bulan. Untuk ini dikali 1 gitu. Untuk misalkan alasan-alasan ini nih, dia dapat dikali 1. Misalkan Anda tadi dipecat karena efisiensi nih, efisiensi untuk mencegah kerugian, Anda dapat yaitu 1 bulan upah untuk pesangonnya kan. 1 tahun 1 bulan kan. Dapat uang dikali 1 pokoknya. Ini alasan selanjutnya ini dikali setengah nih. Jadi misalkan Anda kerja 1 tahun, tadi dikali 1 full Anda dapat gaji sebulan pesangonnya. Ini kali setengahnya Anda dapat nih. Misalkan Anda dipecat karena alasan ini, ya. Misalkan ada akuisisi nih, ya. Terus yang tadi, yang buruh nggak bersedia lanjutin hubungan kerja. Karena pengusaha mengubah syarat-syarat kerja dan segala macam, Anda nggak bersedia, itu cuma dikasih setengah. Setengah dari tadi, yang aturan tadi, yang jadi 0,5 N plus 1 gitu. Ini efisiensi ya, tapi perusahaannya ngalamin kerugian nih. Itu dapat setengahnya doang. Lalu ada perusahaan tutup karena rugi gitu. 2 tahun. Ya iya, itu juga Anda kasih 0,5. Terus lalu ada penunda dan kewajiban bayar utang. Tapi perusahaannya rugi nih, karena perusahaannya rugi nih nggak bisa bayar. Anda di PHK, Anda dikasih 0,5 dikali yang tadi, jadi 0,5 N plus 1 tadi. Pilot dan pekerja melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran Anda cuma dikasih 0,5. Lalu ini untuk ini misalkan ini kali 0,75 ini force major ya. Keadaan maksa itu kayak misalkan bencana alam gitu. Perusahaan itu kena inilah misalkan bencana alam, ada demo, ada kerusuhan. Terus misalkan perusahaan kenapa-napa nih, Anda di PHK kan. Itu dikasih haknya 0,75. Ini pensiun. Ini turun ya by the way ya. Dulu itu kalau pegawai tetap ini pensiun dikasihnya 2 dikali itu tadi N plus 1 tadi. Sekarang cuma dikasih 1,75 aja ya, turun 0,15 ya. 25 maaf, turun 0,25. Kasih uang penganggaran masa kerja dan penggantian hak. Ini yang gede dikali 2 nih. Masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya 2N plus 1. Itu misalkan tadi ya, cacat karena dia ada kecelakaan kerja, lalu ada sakit berkepanjangan, itu yang setahun, lebih dari setahun, itu dikali 2. Lalu ada sakit berkepanjangan karena pekerjaan gitu kan. Meninggal juga 2. Dikasihnya kemana? Dikasihnya ke ahli waris ya, bukan ke orang yang meninggal ya. Ini yang nggak dikasih pesangon. Jadi cuma dapat penggantian hak dan uang pisah. Nah, uang pisah ini besarannya diatur dalam perjanjian kerja ya, atau peraturan perusahaan. Dan uang pisah ini nggak ada minimalnya, terserah Anda mau ngasih berapa. Masih 10.000 juga bisa, nggak diatur. Dia mau apa minimal berapa uang pisah ini ya. Misalkan kenapa dia ada putusan dari lembaga PHI nih. Karena yang tadi yang buruh itu melakukan permohonan
ya, pasal 36G ya. Itu dia cuma dikasih penggantian hak dan uang pisah aja. Dia nggak dikasih pesangon. 36G. 36G itu setahu saya ya, seingat saya. 36G. 36G itu adalah yang 36G itu setahu saya, seingat saya, itu justru adalah yang tadi tuh, yang selisih putusan lembaga penyelesaian. Misalkan PHK nih, tadi kan di PHK nggak setuju nih, dia nggak setuju. Oh udah tadi udah jelasin nggak setuju, terus dibawa ke PHI gitu ya. Akhirnya ya udah ada putusan nih dari PHI, ya udah Anda juga nggak dapat pesangon, tapi cuma dapat penggantian hak dan uang pisah aja gitu, tapi nggak dapat pesangon. Resign, nah ini mengundurkan diri, dapatnya ini tetap dapat duit, dapat uang tetap, cuman nggak dapat pesangon, dapatnya penggantian hak sama uang pisah. Lalu PHK karena mangkir. Anda mangkir 5 hari berturut-turut kan, setelah dipanggil 2 kali nggak datang juga, Anda nggak dapat pesangon. PHK cuma dapat ini, penggantian hak dan uang pisah aja. Ditahan pihak berwajib tetap dikasih pesangon, tetap dikasih. Misalkan punya tergantung tanggungannya berapa. Misalkan ada 1 orang kasih 20% dari upah, 2 orang 35 sampai 4 atau lebih ya 50%. Kalau Anda ditahan pihak berwajib. Diduga melakukan tindak pidana ya, bukan udah divonis, masih ditahan lah istilahnya ya. Masih ditahan gitu. Nah, itu harus tetap di PHK tapi dikasih pesangon. Ini sanksi-sanksinya ya, misalkan pengusaha melanggar ketentuan pasal 15 ayat 1. Ini misalkan perusahaan nih nggak ngasih pertama kompensasi. Nah, kompensasi kalau resign yang tadi pasal 17 ya, misalkan dia resign dapat kompensasi ya. Waktu kerja yang 5 hari, 6 hari, waktu istirahat yang misalkan untuk 5 hari kerja itu istirahat 2 hari, yang 6 hari itu sehari istirahat kerjanya. Lembur tadi juga 4 jam ya maksimal ya sehari ya. Lalu ada pesangon orang yang dipidana, dan ini ada pesangon perusahaan mikro itu bisa turun lah kalau misalkan Anda UMKM ini ya. Anda terdaftar UMKM bukan SPPKP nih, bukan kena pajak, itu pesangonnya beda nih, hitungannya lebih rendah lah. Lebih rendah daripada perusahaan yang biasa. Nah, ini ada sanksi administratif. Ada teguran, pembatasan kegiatan usaha, sampai penghentian ya, bisa ditutup perusahaannya. Mas Irfan, Ya, halo. materinya masih bisa dilanjutkan atau bisa bersambung karena sebentar Ya. lagi katanya mau di ini ya, mau akan Cepet ada kok. meeting lain ya. Ini udah mau habis. Selesai. Oke. Udah mau habis bentar lagi Oke. ya. Ya. Silakan. Ya. Ini ya, ini dihapus ya. Misalkan siapa melanggar ketentuan dalam hal tidak mengikuti sertakan. Nah, kalau dulu itu kalau misalnya perusahaan nggak ngedaftarin hubungan kerja karena untuk program pensiun ya. Perusahaan itu dulu wajib nih daftarin orang untuk di program pensiun. Sekarang udah nggak ada, udah dihapus di omnibus. Jadi udah nggak wajib lagi ya. Nggak ada tindak pidananya. Gitu. Ini sanksi-sanksi ya. Ini misalkan orang tenaga TKA nih tanpa izin, terus pekerjaan anak, lalu ada pengusaha itu wajib ngasih waktu buat ibadah. Pekerja perempuan ya itu dapat waktu istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan anak, itu harus dikasih jatah waktu istirahat tuh 1,5 bulan lah kalau dia hamil gitu, sebelum lahir anaknya ya itu dikasih 1,5 bulan. Terus kalau sesudah lahir dikasih lagi istirahat 1,5 bulan. Atau misalnya menurut perhitungan dokter, kalau menurut perhitungan dokter dia butuh istirahat 3 bulan ya 3 bulan. Dia keguguran juga sama 1,5 bulan ya. Ini bayar upah ya, tetap harus bayar upah. Dilarang bayar upah lebih dari upah minimum. Lalu menghalangi pekerja untuk demo atau mogok kerja. Yang siapapun perusahaan yang nahan buruhnya itu sepihak ya. Wajib pesangon ya, untuk membayar pesangon atau untuk
Ya pesangon, ya pokoknya pesangon tadi ya, upah itu misalkan Anda nggak melakukan nih perusahaan ini, dendanya itu ini bukan tadi ya, sanksi administratif ini pidana. Kalau namanya sanksi pidana, itu pun nggak usah dilapor ke PHI, ya, lapornya ke polisi langsung. Karena ini sanksinya pidana penjara paling lama 1 tahun. Delik umum ya, jadi nggak ada penggugat, nggak ada tergugat ya, langsung lapor ke polisi, langsung diproses. Karena ini kejahatan, ini nggak bayar upah, nggak bayar pesangon, itu langsung diproses. Ya, karena di sini ditulis ya sanksi pidana ya, tindak pidana kejahatan, kejahatan. 4 tahun penjaranya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, yang ini, yang bertanggung jawab di perusahaannya siapa? Ini ya, tenaga kerja wajib dijamin kesejahteraan, keselamatan, terus bayar upah apabila pur sakit atau yang tadi ya haid hari pertama, ada menjalankan ibadah, lalu tugas pendidikan perusahaan. Itu misalkan kita tidak ngasih upah nih, itu juga sama sanksinya pidana penjara ya, penjara. Itu hukumnya 4 tahun. Tindak pidana ya ini, bukan admin ya. Ini kalau misalkan buruh cacat atau misalkan buruh nih perempuan kurang dari 18 tahun, kerjanya pukul 11 sampai pukul 7, itu dilarang mengerjakan pekerja buruh yang hamil, yang menurut keterangan dokter nih bahaya nih dia nih, nggak boleh kerja sebenarnya, tapi dipaksa kerja itu nggak boleh. Yang kerjanya pukul 11 sampai pukul 7 ya, yang bekerja itu dari 11 malam sampai pukul 7. Perempuan kalau misalkan kerja malam ini harus kasih makanan, minuman, jaga kesusilaan dan keamanan. Harus ada antar jemputnya juga. Ini ya untuk waktu istirahat, cuti, istirahat jam kerja maupun istirahat mingguan atau cuti tahunan, 12 hari kerja ya per tahun. Setelah minimal, kalau mau dapat cuti tahunan itu syaratnya apa? Ya Anda harus bekerja dulu di perusahaan itu selama paling sebentar 1 tahun. Baru Anda dapat hak cuti tahunan ya. Kalau kurang dari itu nggak dapat. Ya. Melakukan pekerjaan hari libur resmi itu juga harus ada upah kerja lembur yang lebih ya. Atau misalkan Anda nggak boleh ganti orang yang misalkan mau kerja langsung dipecat, itu juga nggak boleh. Itu sanksinya pidana. Pidana ya. Ini sanksinya pidana. Itu kurungan paling singkat 1 bulan sampai 1 tahun. Ya. Misalkan Anda yang nggak dikasih cuti, nggak dikasih istirahat gitu. Ini ya, kalau perjanjian kerja PKWTT dibuat secara lisan nih, cuman omongan doang. Pengusaha wajib membuat surat pengangkatan. Jadi nggak boleh ya kalau PKWT boleh. PKWT boleh, tapi misalkan ketahuan PKWT, ketahuan masih lisan aja, dia itu ya tetap diangkat jadi PKWT. Nggak diangkat jadi PKWTT ya. Lisan itu boleh kalau yang di PKWT. Cuman kalau misalkan ketahuan gitu, dia harus dibuatkan surat di PKWT gitu. Nah, ini lebih waktu kerjanya kelebihan nih ya. Jadi harus sesuai nih, waktu lembur yang 4 jam yang tadi, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Pokoknya nggak boleh lebih kan. Misalkan lemburnya nggak sesuai, misalkan pengusaha itu nggak ngasih PP-nya dia nih, atau peraturan perusahaannya dia kepada buruh, atau peraturan kerjanya, itu dapat dikenakan sanksi pidana juga nih. Denda tapi bukan penjara ya, dendanya cuma ya 5 juta. Paling banyak 50 juta. Ini pidana ya, maksudnya pidana ini bukan ke pekerja, ini buat negara uangnya, misalkan kasih denda ya kalau pidana itu. Ini ya untuk THR, nggak kasih THR, nggak bayar upah, itu ada sanksi administratifnya juga. Teguran sampai penutupan perusahaan. Oke, baik. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Untuk presentasi saya, alhamdulillah sudah selesai ya. Cukup panjang juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat ya, kawan-kawan. Amin, Terima amin. kasih. Terima kasih banyak.
Amin. Terima Terima kasih, kasih Irfan. Irfan. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Mas Irfan. Ya, Bisa? silakan. Baik, baik. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pemaparan yang diberikan. Izin menanyakan terkait dengan real cash di sini untuk kompensasi di Gojek, Mas. Kan sebelumnya itu kalau kompensasi itu kan dibayarkannya kalau masa kerjanya yaitu tadi ada 1 bulan, 2 bulan sampai dengan seterusnya. Nah, ada ketentuan di Gojek itu jika memang dari tanggal 1 sampai 15 dalam artian di sini pada saat kontraknya habis atau pada saat resign gitu di tanggal 1 sampai 15 itu tidak mendapatkan pembulatan untuk ditambah 1 bulan. Tetapi jika dari tanggal 16 sampai dengan akhir bulan itu ditambahkan 1 bulan gitu tuh Mas. Itu tuh menyalahi aturan atau bisa dimodifikasi seperti itu? Itu kan yang resign itu ya? Resign tengah bulan? Iya, baik yang resign ataupun yang IOC itu ada tambahan keterangan seperti itu sih. Ya, karena kan cara dasarnya itu boleh ya. Karena kan memang kompensasi ini diberikan berdasarkan dia waktu kerjanya gitu sampai kapan gitu. Jadi ya misalkan dia tengah bulan resign gitu kan, ya itu perhitungannya mungkin seperti itu ya untuk kompensasi secara aturan. Oh gitu. Ya misalkan joinnya itu dari 2019 karena kalau misalkan dari 2019 kan berarti perhitungannya kan dari bulan November 2020 sampai dengan IOC atau resign. Nah, misalkan di sini itu resign-nya di tanggal 15 Oktober nih, misalkan di 15 Oktober. Nah, itu tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 15-nya itu nggak terhitung gitu tuh, Mas. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan itu resign di tanggal 16, maka tetap akan mendapatkan masa kerja di bulan Oktober ini kayak gitu. Itu no worries ya. Maksudnya tidak ada concern tertentu terkait dengan jadi hal yang seperti itu. Tapi yang bulan sebelumnya dibayar tetap dihitung kan, misalkan dia masuk November sampai Oktober tahun depan gitu. Terus dia resign Oktober nih. Iya, Yang Oktober. sebelum bulan Oktober dia nggak dapat itu, nggak dihitung. Iya, gitu. Karena dia masuknya itu karena ada aturan tambahan dari tanggal 1 sampai 15 itu dia tidak mendapatkan tambahan 1 bulan di Oktober ini. Tetapi kalau misalkan resign-nya di tanggal 16, maka akan dapat meskipun sampai tanggal 16, maka tetap akan terhitung 1 bulan sampai bulan Oktober gitu. Jadi kalau misalkan memang dari resign-nya di tanggal 14 atau 15, jadi hanya dapat dari November 2020 sampai September gitu. Itu gimana tuh ya? Karena kan memang gini ya, maksudnya resign itu, maksudnya kompensasi itu dasar hukumnya apa sih? Dia itu kan dibayarkannya itu hitungannya bulan ya. Dia bekerjanya kapan? Kalau 15 itu kan baru setengahnya tuh, belum 1 bulan gitu loh. Jadi mungkin aturannya sebenarnya nggak diatur secara rinci, harus 16 hari gitu ya baru Anda bisa dapat kompensasi, enggak ya. Cuman mungkin kalau secara hukum kan di sini jelas ya harus dibayarkan misalkan ini. Ya kan cukup nggak adil juga ya, misalkan dia resign tanggal 1 gitu. Tanggal 1 dia mau dapat kompensasi, Oktober juga dapat gitu. Kan nggak ini masuk akal juga ya. Jadi mungkin biar adil ya tanggal 16 hitungannya juga udah 1 bulan lah istilahnya kan. Walaupun itu kan belum, bahkan banyak perusahaan yang kalau Anda resign di tengah-tengah yang nggak dapat kompen, nggak dihitung gitu. Soalnya kan ya belum 1 bulan, tapi Gojek masih baik. Sebenarnya banyak yang begitu tuh. Anda resign tanggal 17 bahkan tanggal 29 nih. Itu kan ya belum sebulan, Anda nggak dapat. Anda belum kerja 1 bulan gitu kan. Karena kompensasi itu perhitungannya ingat ya, bulanan ya, bukan harian gitu kalau kompensasi. Hitungannya bulanan. Gitu. Jadi Gojek masih baik itu jatuhnya. Dia 16 masih tetap dikasih kompen. Gitu sih. Iya. Oke deh Mas, berarti nggak ada masalah ya terkait dengan itu karena justru harusnya nggak dihitung. Karena dia resignnya sebelum sebulan full. Clear. Siap, makasih ya Mas ya. Oke. Baik, ada lagi? Halo? Oke. Karena waktunya sudah dekati jam 3, setelah kita akan ada meeting lain ya. Saya pikir cukup dulu kali ya teman-teman ya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan bisa langsung ditanyakan ke
Mas Irfan. Hmm. Gimana Mas Irfan? Ya, Cukup ya? cukup. Baik. Oke, terima kasih kepada semua peserta sharing hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan hal yang bermanfaat dan menambahkan pengetahuan dan wawasan dari teman-teman semua. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Mas kasih, Irfan. Mas Irfan. Terima kasih, Pak. Tuh, Makasih banyak, Van. yuk, siap.